Oh, belum beli makanan. Apa? Halo, sudah bisa mulai ya? Oh, maghrib. Ada yang sholat maghrib dulu ya? Mungkin yang wilayah lain mungkin ya bisa. Karena memang waktu kita ya, nanti kalau jam 6 wilayah barat yang maghrib gitu. Iya. Kelompoknya sudah dibagi-bagi kan untuk tugas yang sekarang? Halo, Sudah, Dok. sudah.
Jadi menunggu teman yang maghrib dulu. Enggak dong, ini kelompok saat ini kok ada hilang semua ini. Mohon maaf dok. Sebentar mau saya cek dulu. Ya kita memang berada di jam tanggung ya. Kalau kelompok 1 belum siap, bisa kelompok 2 ya. Begitu ya, Pak Masri, halo. Pak Dokter Masri gimana? Kalau kelompok 1 belum siap, kita bisa ke kelompok 2. Silakan dok, kalau gitu dok. Iya, gimana kelompok? Atau kelompok siapa yang sudah siap gitu aja. Sebetulnya kan ini sinambung. Harus kelompok 1 dulu, baru kedua begitu. Atau butuh waktu untuk ngerjakan? Gimana kira-kira? Iya, siapa kelompok yang bisa maju sekarang aja? Majunya nggak apa-apa. Acak ya. Izin Bu, kelompok 4 mungkin Bu. Ya, silakan kelompok 4. Mohon izin share screen ya Bu. Ya, silakan. Kelompok 4 itu tentang data bayi ya. Untuk 3 kategori, jadi lebih dari 2 Ya dok, kategori, kita one way pakai ANOVA dok. one way ANOVA. Ya, silakan. Baik, mohon izin Ibu dan dokter dan teman-teman semuanya, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, baik. Saya mulai ya Bu ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan dokter Waalaikumsalam dan warahmatullahi teman-teman semua. wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok 4, saya mewakili kelompok 4 akan membawakan presentasi terkait tugas statistik yang sudah kami kerjakan. Kelompok 4 sendiri terdiri dari saya sendiri, Arya Nandika, kemudian ada Dr. Friedrich Rabin, kemudian ada Dr. Lendatu, kemudian ada Dr. Muhammad M. Nur, dan ada Dr. Salsabila Nada.
Ya, jadi ini untuk pembuka dulu dari tugasnya. Tugasnya sendiri lakukan uji ANOVA pada data bayi, yaitu pendidikan ibu dengan berat badan bayi lahir. Variabel pendidikan merupakan variabel kategorik dengan 3 kategori. Itu nanti dipisah menjadi pendidikan SD, pendidikan SMP, dan pendidikan SMA. Sedangkan di sini variabel berat bayinya berbentuk numerik, sehingga uji yang digunakan ANOVA. Kemudian tugasnya adalah jelaskan hasil one way ANOVA dan post hoc testnya. Interpretasikan di laporan penelitian. Hmm. Selanjutnya kita masuk untuk uji analisis one way ANOVA-nya sendiri. Jadi uji analisis one way ANOVA ini merupakan teknik statistika parametrik yang digunakan untuk pengujian perbedaan beberapa kelompok rata-rata, di mana hanya terdapat satu variabel bebas dan atau independen yang dibagi dalam beberapa kelompok dan satu variabel terikat atau dependen. Nah, syarat atau asumsi yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan uji analisis one way ANOVA itu yang pertama, data yang diuji ini berjenis numerik dan juga kategorikal, dan kategorikalnya ini lebih dari 2 kelompok. Kemudian yang kedua, sampel data itu bersifat independen atau tidak saling mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, distribusi data itu normal. Dan yang keempat, variansi datanya bersifat homogen. Jika keempat asumsi atau syarat ini terpenuhi, kita dapat melakukan uji analisis one way ANOVA. Selanjutnya untuk yang pertama, untuk syarat yang pertama uji normalitas data. Di sini kita menggunakan metode uji Kolmogorov-Smirnov untuk normalitas datanya. Untuk tahapannya itu eh, pertama klik analyze, kemudian deskriptif statistik dan explore. Setelah itu masukkan variabel dependent ke dalam kolom dependent list dan variabel independent ke dalam kolom factor list. Mohon izin Bu, nanti ada videonya di akhir akan saya tampilkan. Kemudian setelah sudah dimasukkan variabelnya, kita klik kolom plots, lalu centang normality plots with test, lalu klik OK. Nah ini jadi yang pertama itu klik analyze, di angka 1 klik analyze, setelah itu descriptive statistik, dan kita klik explore. Kemudian akan timbul kolom yang nomor 2. Kita masukkan di dependent listnya itu. Di dependent listnya kita masukkan berat bayi lahir karena ini adalah variabel dependennya, dan di faktor listnya itu adalah variabel independennya yaitu tingkat pendidikan ibu. Setelah itu kita klik plots di sisi sebelah kanan atas nomor 2 dari atas, kemudian kita centang di bagian normality plots with test. Kemudian kita klik continue, setelah itu kita klik OK. Hmm. Setelah itu nanti akan keluar output seperti ini. Jadi output yang pertama itu memperlihatkan jumlah sampel data yang diproses dan yang tidak diproses. Jadi di sisi gambar kiri atas ini ada gambar tingkat pendidikan ibu yang terbagi menjadi 3 kelompok. Itu ada SD, SMP, dan SMA. Itu yang diproses totalnya ada 189 data, di mana SD 47 data, SMP 84 data, dan SMA 58 data. Dalam uji ini tidak ada data yang hilang atau tidak diikut sertakan dalam proses, jadi semuanya diikut sertakan dalam proses uji normalitas. Kemudian yang kedua, hasil outputnya itu memperlihatkan hasil uji normalitas datanya dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, dari hasil uji normalitas data ini didapatkan signifikansinya itu di atas 0,05, di mana em, em, dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data itu jika nilai signifikansinya di atas 0,05, maka dapat diasumsikan bahwa persebaran data dari variabel tersebut adalah normal. Di sini kita lihat untuk berat bayi lahir berdasarkan tingkat pendidikan ibu mulai dari SD, SMP, SMA itu nilai signifikansinya 0,8, 0,7, dan 0,032, semuanya di atas 0,05, maka dapat diasumsikan bahwa persebaran data dari ketiga variabel tersebut adalah normal. Jadi untuk syarat pertama yaitu normalitas data sudah terpenuhi. Selanjutnya kita masuk untuk uji homogenitasnya. Uji homogenitas ini suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa 2 atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Uji ini biasanya sebagai syarat untuk dilakukan di analisis ANOVA atau Independent Sample T-Test. Nah, ini untuk dasar pengambilan keputusannya.
Jadi jika nilai signifikansinya di atas 0,05, maka distribusi data itu homogen. Jika nilai signifikansinya di bawah 0,05, maka distribusi datanya tidak homogen. Nah, uji homogenitas ini dilakukan dengan uji Leven. Nah, ini untuk langkah-langkahnya untuk uji homogenitas. Yang pertama itu klik Analyze, kemudian klik Compare Means and Proportion, kemudian kita klik One Way ANOVA-nya. Setelah itu, nah ini, jadi yang pertama kita klik Compare Means and Proportion, kemudian kita klik One Way ANOVA. Setelah itu akan timbul kolom seperti di nomor 2 ini. Kita masukkan di dependent list-nya berat bayi lahir, dan di faktor list-nya kita masukkan tingkat pendidikan ibu. Kemudian kita klik Option, akan timbul kolom seperti ini di nomor 3. Kita cetak untuk description, homogenitas, dan means plot-nya. Setelah itu nanti kita klik Continue, akan balik ke kolom yang nomor 4 ini. Setelah itu kita klik OK. Saat kita klik OK, nanti akan keluar output seperti ini, uji homogenitas dari varians. Di sini terlihat nilai signifikansinya itu di atas 0,05 berdasarkan dasar pengambilan keputusan tadi. Jika nilai signifikansi di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel berat bayi lahir berdasarkan variabel pendidikan ibu itu mempunyai varian yang sama atau homogen. Berarti sudah terpenuhi untuk syarat yang keduanya. Kemudian kita bisa masuk ke One Way ANOVA. Untuk tes One Way ANOVA-nya sendiri, ini sama, kita klik Analyze, Compare Means, dan One Way ANOVA. Setelah itu akan timbul kolom seperti di sebelah kanan ini. Kita masukkan dependent list-nya berat bayi lahir, dan faktor list-nya tingkat pendidikan ibu. Setelah itu kita klik Options, dan kita centang untuk Description dan Means Plot-nya. Setelah itu akan keluar interpretasinya seperti gambar berikut. Jadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA ini, yang pertama, jika nilai signifikansinya di atas 0,05, maka rata-ratanya sama. Jika nilai signifikansinya di bawah 0,05, maka rata-ratanya berbeda. Nah, dari hasil output uji analisis ANOVA di atas, itu nilai signifikansinya 0,00 di bawah, di mana ini di bawah dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata itu berbeda secara signifikan. Rata-rata apa yang dimaksud di sini adalah rata-rata berat bayi lahir berdasarkan tingkat pendidikan ibunya. Seperti itu. Selanjutnya masuk untuk ke post hoc testnya. Jadi post hoc test ini berguna untuk menelusuri lebih lanjut kelompok mana saja yang berhubungan secara signifikan. Jadi ini untuk menguji antar kelompok. Seperti itu. Nanti ini juga dilihat untuk signifikansinya. Jadi dari hasil post hoc testnya ini dilihat di tabel ini, misal kita ambil yang SD terhadap SMP, itu nilai signifikansinya 0,00. Berarti memang terdapat perbedaan yang signifikan rata berat bayi lahir terhadap tingkat pendidikan ibu, di mana tingkat pendidikan ibu yang SD dan juga tingkat pendidikan ibu yang SMP. Hal ini juga berlaku pada tingkat pendidikan ibu yang SD terhadap tingkat pendidikan ibu yang SMA, karena di sini ditemukan hasil nilai signifikansinya semuanya 0,000, di mana nilai signifikansi ini di bawah 0,05. Nah, ini nilai signifikansi di bawah 0,05, maka rata-rata berbeda. Kemudian nilai signifikansi di atas 0,05, maka rata-ratanya sama. Dari hasil tabel di atas didapatkan semuanya nilai signifikansinya 0,00 di bawah 0,05, sehingga SD dengan SMP dan SMA itu berbeda secara signifikan. Kemudian rata berat bayi lahir yang SMP dengan SD dan SMA pun berbeda secara signifikan. Kemudian untuk berat bayi lahir yang kelompok SMA dengan SD dan SMP juga berbeda secara signifikan, seperti itu. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan rata-rata dari setiap variabelnya. Jadi dari tabel ini kita lihat variabelnya ada 3, ada SD, SMP, dan SMA, di mana mean atau rata-rata ini adalah rata-rata berat bayi lahirnya. Jadi kalau kita membaca tabel ini kita simpulkan bahwa ibu dengan tingkat pendidikan SD itu rata-rata berat bayi lahirnya di 2.400, sedangkan ibu dengan tingkat pendidikannya yang SMP itu rata-rata berat bayi lahirnya di 2.900. Kemudian ibu dengan tingkat pendidikan SMA itu rata-rata berat bayinya di 3.428 gram, seperti itu. Jadi dari sini bisa kita simpulkan semakin tinggi tingkat
pendidikan ibu dari SD, SMP, SMA itu maka semakin tinggi juga nilai rata-rata berat bayi lahirnya. Di sini juga p-value-nya 0,005 0005 itu menandakan bahwa memang terdapat signifikansi yang terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga kelompok variabel ini. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi rata-rata berat bayi pada mereka yang berpendidikan SD itu tadi 2.400 gram dengan standar deviasi 695 gram. Kemudian pada mereka yang berpendidikan SMP rata-rata berat bayinya adalah 2.915 gram dengan standar deviasinya 555 gram. Kemudian pada mereka yang berpendidikan SMA itu rata-rata berat bayinya adalah 3.428 gram dengan standar deviasinya 655 gram. Hasil uji statistik didapat nilai P di bawah 0,005, berarti pada alfa 5% dapat disimpulkan ada perbedaan berat bayi di antara ketiga jenjang pendidikan ibu tersebut. Nah, analisis lebih lanjut membuktikan bahwa kelompok yang berbeda secara signifikan itu adalah tingkat pendidikan SD dengan SMA, kemudian juga yang SMP dengan yang SMA, seperti itu. Ya, mungkin sekian Ibu yang bisa saya paparkan. Mungkin selanjutnya saya izin memaparkan videonya ya, Bu, untuk uji analisisnya. Ya, silakan. Hmm. Wah, ada ya. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Mohon izin apa terlihat, Bu? Mohon izin, Bu, apa terlihat Belum. videonya? Oh, sudah ada sih gambarnya, cuman belum jalan ya? Iya, belum. Ya, mohon izin saya Oke. perlihat, oke, Bu ya. Ya, jadi ini pertama kita buka dulu untuk file bayinya. Oke, saat udah dibuka, hmm, oke, saat sudah dibuka ini adalah data bayi safnya. Di sini ada 100. Nah, ini ada 189 data yang akan dianalisis pada kali ini. Kemudian yang akan kita analisis adalah tingkat pendidikan ibu ini terhadap kolom yang sebelah kirinya yang berat bayi lahir. Nah, terhadap berat bayi lahir ini. Nah, tadi untuk memenuhi syarat yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas datanya. Oh, di sini kita lihat dulu untuk variabel view-nya dari pendidikan ibu. Di sini sudah dibagi menjadi 3 kategori, di mana 0 itu SD, 1 itu SMP, dan 2 itu SMA. Kemudian yang berat bayinya tadi sudah dalam bentuk angka, berarti sudah dalam jenis numerik seperti itu. Kemudian kita balik ke data view dan kita lakukan untuk uji analisis yang pertamanya, uji normalitas, itu kita klik analyze, setelah itu kita ke descriptive statistik, dan kita ke yang explore. Descriptive statistik dan yang explore. Nah, kemudian kita masukkan untuk berat bayi lahirnya di dependent list sebagai variabel dependent dan untuk tingkat pendidikan ibunya di factor list sebagai variabel independen. Kita klik plots. Karena kita akan menguji normalitas, maka kita centang normality plots with testnya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji explore-nya yang pertama. Jadi yang di atas itu, nah ini adalah gambaran data tadi yang diikut sertakan di uji analisisnya.
Kemudian ada tabel deskriptifnya, ini untuk melihat seperti mean, ataupun median, ataupun variansinya, seperti itu, ataupun standar deviasinya. Nah, ini yang deskriptifnya. Nah, baru ini adalah untuk uji yang tes normalitasnya. Mm-mm. Nah, di sini tes normalitasnya itu didapatkan bahwa signifikansinya itu di atas 0,005, itu menandakan bahwa data yang dianalisis pada kesempatan ini itu bersifat normal. Kemudian kita lanjut untuk uji yang one way ANOVA-nya. Kita klik analyze, setelah itu ke compare means and proportion. Setelah itu kita ke yang one way ANOVA. Setelah itu kita masukkan untuk berat bayi lahirnya di dependent list dan tingkat pendidikan ibunya di factor list. Setelah itu untuk post hoc-nya kita centang yang 2K. Kita klik continue dan di option-nya kita centang untuk deskriptif, homogenitas, dan means plot-nya. Kita continue dan kita klik OK. Nah, nah ini adalah hasil dari uji one way-nya. Jadi pertama itu ada tabel deskriptifnya, totalnya ada 189 data, seluruh data itu diikutkan dalam uji one way ANOVA-nya, tidak ada yang tertinggal. Kemudian bisa terlihat juga mean, rata-ratanya, standar deviasi, dan nilai maksimum minimumnya. Setelah itu kita lihat di tes homogenitasnya, di sini terdapat nilai signifikansi dari tes homogenitasnya itu sebesar 0,275. Itu menandakan bahwa karena nilainya di atas 0,05, kan ini nilainya 0,275. Karena dia nilainya di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variansi datanya ini bersifat homogen atau sama, seperti itu. Selanjutnya, untuk hasil uji ANOVA-nya, di sini didapatkan nilai signifikansinya 0,01, di bawah 0,01 itu nilainya di bawah 0,05. Itu menandakan bahwa memang terdapat perbedaan yang signifikan dari berat bayi lahir terhadap tingkat pendidikan ibu, dalam hal ini SD, SMP, dan SMA. Nah, selanjutnya ini untuk yang uji post hoc testnya, itu tadi untuk melihat perbedaan rata dari setiap kelompok variabelnya, mulai dari SD terhadap SMP, SD terhadap SMA, SMP terhadap SD, SMP terhadap SMA, SMA terhadap SD, ataupun SMA terhadap SMP. Dan di sini didapatkan nilai signifikansinya itu semuanya di bawah 0,01. Di mana jika nilai signifikansinya di bawah 0,05, maka disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata yang secara signifikan antara kelompok variabel yang ada di sisi kiri ini, seperti itu. Oke, kemudian untuk tambahan ini tabel terakhir ini ada tabel means plotnya. Jadi di sini terlihat untuk yang SD ini letaknya di bawah, itu kemudian SMP semakin naik lagi dan SMA itu semakin naik lagi. Di sini bisa terlihat tergambarkan secara signifikan bahwa memang terdapat ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata berat bayi lahir terhadap tingkat pendidikan yang SD ataupun yang SMP, itu yang SD, kemudian terhadap yang SMP, ataupun terhadap ibu-ibu yang tingkat pendidikannya SMA. Semakin tinggi derajat pendidikan ibunya, maka berat bayi lahirnya juga semakin tinggi, seperti itu. Ya mungkin sekian Bu yang bisa kami paparkan. Mohon maaf untuk kurangnya. Hmm. Ya, terima kasih ya. Jadi, Ibu sempat terlempar tadi di Zoom. Ya. Untuk kelompok 4, apakah ada yang mau bertanya untuk ANOVA, one way ANOVA? Ibu kira sih tadi jelas ya. Silakan ya, kalau ada yang mau bertanya. Jadi mungkin Ibu nggak perlu bahas ya, karena udah jelas ya tadi. Baik paparan PPT-nya maupun videonya.
Tapi boleh Ibu bertanya, kenapa kok pakai video? Kenapa nggak langsung diperagakan? Apakah takut nanti apa gimana? Kira-kira. Bisa aja sih dok kalau mau diperagakan sekarang Bu. Mau diperagakan boleh Bu mungkin. Gimana teman-teman semuanya? Tadi emang dibikin video biar efisien aja sih Bu sebenarnya. Efisien Tapi ya? kalau mau dicobain sekarang juga bisa. Mungkin hasilnya nggak akan berbeda Bu. Seperti itu. Iya, Heeh. Bu kira sih udah cukup lah ya. Kecuali kalau karena masih banyak kelompok yang belum paparan. Ya, gimana kira-kira? Sudah jelas belum, Bu Nirmala? Ada yang mau ditanya? Silakan Untuk kalau. saat ini masih belum, Dok. Kenapa? Untuk saat ini belum, Dok. Terima Oh, kasih. belum ada pertanyaan. Baik. Belum. Ya, kalau begitu kita lanjut ke kelompok berapa yang udah selesai? Izin, Dok. Mungkin kelompok 3 ya, Dok, boleh? Ya, silakan kelompok 3. Izin ya, teman-teman. Saya share screen. Oke, apakah screen saya sudah tampak, Bapak Ibu Dokter sekalian? Biasanya orang kalau masih pesen itu ditanya lebih anu akan memberikan rating bagus. Jadi yang maunya kan Baik, izin suara saya terdengar ya, Bapak Ibu Dokter. Baik, saya akan mencoba untuk menyampaikan tugas dari kelompok 3. Kelompok 3 terdiri dari 5 anggota, ada Dr. Aida, ada Dr. Febriadi, Dr. Kenny, Pak Siswanto, dan saya sendiri. Untuk tugas dari latihan 3 ini adalah diketahui bahwa populasi lansia yang menderita hipertensi berjumlah 68 orang. Nah, dari 68 orang ini terdiri dari 2 tempat. Pada kelompok lansia di RW nomor 1, lansia wanita dan laki-laki diberikan intervensi untuk menurunkan tekanan darahnya. Intervensinya berupa terapi komplementer konsumsi bawang putih panggang dan latihan relaksasi napas dalam. Sedangkan kelompok yang kedua atau disebut dari RW 2 yang hipertensi juga sebagai kontrol yang tidak diberikan intervensi. Nah, hasil pengukuran itu di entry pada SPSS itu dengan nama HT Lansia 2. Jadi ini soal yang sudah diberikan oleh dokter. Lalu kita perlu melakukan uji T independen menggunakan SPSS pada data HT Lansia 2 dan nanti bagaimana hasil tesnya dan dinarasikan dalam tabel. Nah, mungkin kita sampaikan dulu bahwa tujuannya itu adalah tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui nih perbedaan min 2 kelompok data independen. Dan syarat yang harus dipenuhi adalah data itu berdistribusi normal atau simetris. Kemudian kedua kelompok data itu independen dan variabel yang dihubungkan itu berbentuk numerik dan kategori. Di keterangan itu bahwa tabel kategori itu hanya dengan 2 kelompok. Kemudian, prinsip pengujian itu melihat perbedaan variasi 2 kelompok data. Yang pertama adalah variannya sama, itu bisa menggunakan uji Z atau uji T, dan uji Z itu dapat digunakan bila ada standar deviasi populasi. Dan itu diketahui, standar deviasinya diketahui, dan jumlah sampelnya itu besar, biasanya di atas 30-40. Namun, kalau kedua syarat itu tidak terpenuhi, maka uji yang digunakan itu akan uji 2 min itu biasanya menggunakan uji T atau t-test. Dan yang kedua, uji untuk varian yang berbeda. Dan yang ketiga adalah homogenitas varian, itu bertujuan untuk mengetahui varian antara kelompok data 1 apakah sama dengan kelompok data ini. Nah,
Kemudian untuk langkahnya, di sini saya jelaskan. Yang pertama bisa kita aktifkan atau buka dari data HT Lansia 2. Dari menu utama SPSS, kita dapat pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Compare Means, lalu pilih Independent Samples T-Test, dan nanti pada layar itu ada tapak kotak, itu ada 2 kotak, itu ada tes variabel S1, di mana pada kotak tes variabel ini kita isi dengan variabel numerik, sistol, dan diastol, dan pada kotak grouping variabel itu kita isi dengan variabel kategori. Pada soal ini kita isikannya adalah dengan variabel RW. Nah, kemudian kita klik sistol dan diastol, lalu masukkan ke kotak tes variabel, lalu untuk klik variabel RW itu dimasukkan ke dalam grup variabel. Lalu kita klik define group, kemudian di layar akan ada napak kotak isian, lalu kita isi kode variabel RW di dalam 2 kotak. Kita akan lihat value dari variabel RW bahwa value dari variabel RW itu kan kalau untuk 1 adalah yang mendapatkan intervensi atau ya, dan kode 2 itu untuk yang tidak mendapatkan intervensi. Lalu kita klik continue dan klik OK untuk menjalankan prosedur perintah. Mungkin ini saya tunjukkan sedikit untuk videonya. Nah, ini adalah data dari soal yang sudah diberikan. Oke, ini adalah tampilan variabel view-nya. Jadi ada 16 kategori. Ini value atau kategori dari yang RW ya. Saya tunjukkan terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini. Kemudian ini adalah datanya. Datanya ada 67 data. Sorry, 68 data. Kemudian kita klik Analyze. Kita klik Compare Means, dan kita pilih Independent Samples T-Test. Nah, ini ada 2 kotak, ada variabel tes variabel dan grouping variabel. Nah, ini intervensi RW itu kita masukkan ke grouping variabel, dan yang sistol dan diastol kita masukkan ke dalam tes. Lalu kita klik di bagian grouping variabel di RW, lalu kita klik Define Groups. Nah, ini kita masukkan value tadi, di mana pada kategori RW itu, value 1 itu adalah diintervensi, dan value 2 itu tidak diintervensi. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari output. Di sini kita dapatkan ada hasil dari t-test. Ini gambaran outputnya. Ini saya stop terlebih dahulu, saya akan jelaskan. Jadi ini tadi yang kita jelaskan bahwa dari setelah kita klik Analyze dan memilih Independent Sample T-Test, itu kita masukkan variabel yang akan kita uji, di mana ada variabel kedua-duanya yang variabel independen, ada RW dan ada sistol dan diastol. Nah, ini adalah outputnya. Ini ringkas, kami ringkas. Jadi distribusi rata-rata, ya. Jadi distribusi rata-rata tekanan darah sistol responden itu menurut ada atau tidaknya intervensi. Dari sini, dari kelompok yang diberikan intervensi itu memiliki tekanan darah sebesar 141,99. Sedangkan yang tidak diberikan intervensi itu memiliki rata-rata tekanan darah 148,85. Dan standar deviasinya untuk kelompok yang diberikan intervensi adalah 12,211, dan untuk kelompok yang kontrol yang tidak diberikan intervensi adalah 12,716. Lalu untuk standar errornya dari kelompok yang diintervensi adalah 2,94, dan yang kelompok kontrol adalah 21,81. Sehingga pada t-test ini kita dapatkan p-value-nya adalah 0,26. Mana artinya nilai p-value ini lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata tekanan darah pada kedua kelompok, baik yang diintervensi atau yang tidak diintervensi, adalah signifikan secara statistik. Nah, jumlah subjeknya ini adalah ada 34 subjek. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa hasil uji T independen menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada kelompok yang menerima intervensi dan kelompok yang tidak menerima intervensi dalam hal tekanan darah sistol. Dan rata-rata tekanan darah pada kelompok yang menerima intervensi ini adalah lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang tidak menerima intervensi.
Dan ini menunjukkan bahwa intervensi yang berupa konsumsi bawang putih panggang dan latihan relaksasi nafas dalam itu adalah efektif dalam menurunkan tekanan darah pada lansia yang menderita hipertensi. Nah, kemudian ini mungkin tadi gambarannya. Di sini untuk tekanan darah sistol ya. Jadi kita cek dari level testnya itu adalah 0,158 dan p-value-nya adalah 0,693. Karena p-value-nya ini lebih dari 0,5, artinya kita gagal menolak hipotesis 0 dan dapat mengasumsikan variasi yang sama. Nah, ini untuk tekanan yang diastolik itu juga sama. Tulisannya bisa dibesarkan di Oh. search Oh, baik, izin Bu, sebentar ya. kecil sekali ya. Oh ya, izin sebentar ya, Dok. Nah, apakah terlihat mungkin? Ya, lebih terlihat. Ya. Silakan Baik. lanjut. Baik, terima kasih, Dok. Nah, kemudian dari variabel tekanan darah sistol ini, untuk equity of means, artinya pada equal variance asam, itu nilai T-nya adalah minus 2,271 dan DF-nya itu adalah 66. Dan P-value-nya adalah 0,26. Karena P-value-nya ini juga lebih kecil daripada 0,5, terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang menerima intervensi dan yang tidak. Ini pada tekanan darah sistolik. Dan pada tekanan darah diastolik, di sini berbeda nih, karena P-value-nya lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang menerima maupun yang tidak. Nah, sedangkan untuk mean difference-nya sendiri, pada tekanan darah yang sistolik, itu kita dapatkan min 6,868 dengan interval kepercayaannya adalah 95%. Ini menunjukkan bahwa tekanan darah sistolik pada kelompok intervensi rata-rata adalah 6.868 unit lebih rendah dibandingkan kontrol. Sedangkan untuk yang tekanan darah diastolik, ini hasilnya adalah minus 2.897 dengan interval kepercayaannya adalah 90%. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tekanan darah diastolik antara dua kelompok. Sehingga kita dapat tarik kesimpulan untuk tekanan darah sistolik itu terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok yang terintervensi maupun kelompok kontrol yang tidak terintervensi. Dan kelompok yang terintervensi ini memiliki tekanan darah sistolik yang tinggi. Sedangkan untuk tekanan darah diastolik itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok yang menerima intervensi maupun yang tidak menerima intervensi atau kontrol. Artinya bahwa intervensi yang diberikan efektif dalam tekanan darah sistolik tapi tidak menunjukkan efek yang signifikan pada tekanan darah diastolik pada saat. Mungkin sekian dari kelompok 3 yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, bagus sekali ya, sama seperti kelompok 1 ya. Jelas gitu ya. Dari kesimpulan tadi, ada yang mau bertanya nggak? Sambil menunggu temannya bertanya, dari kesimpulan itu kita percaya nggak kalau diastolik itu tidak signifikan? Kalau sebelum dan setelah ya. Enggak. Antara kelompok yang dikasih intervensi dengan yang enggak, yang kontrol ya. Dia tidak signifikan begitu untuk menurunkan. Terus kemudian kalau sistoliknya itu signifikan. Secara teori itu bisa dipercaya enggak? Itu hasil yang faktual itu. Secara teori, kalau kita hubungkan dengan teori, kira-kira gimana tuh? Ini maksudnya secara teori medisnya begitu ya, Dokter? Iya, iya. Ya mungkin kalau secara medisnya memang saya kurang tahu, sepertinya masih belum match ya, Dok, dengan hasil statistik gitu. Untuk yang diastolik. Iya. Jadi, ya. Jadi diastolik itu belum tentu turun ketika. Jadi rekomendasinya apa kira-kira? Kalau misalnya kita neliti seperti ini. Kita lihat kira-kira apa kira-kira. Ada yang mau nambah nggak? Ada yang mau bantu nggak?
kita lihat intervensinya berapa lama. Kalau misalnya 3 hari berarti ya Perlu mungkin jangka butuh waktu waktu ya, Dok, ya. seminggu begitu, mungkin bisa turun Ya. Jadi diastolik. diperpanjang waktu penelitiannya begitu. Iya. Kenapa diastolik kok lebih nggak gampang turun dibanding dengan sistolik? Mungkin ada yang bisa menjawab secara medis, secara teori. Nah, itulah mungkin yang akan dibahas dari temuan kita. Nanti kemudian itu dibandingkan dengan hasil riset sebelumnya, baik luar maupun dalam, sehingga kita bisa temuan kita itu bisa menjadi sebuah kesimpulan, terus saran ya, jadi saran begitu. Bagus ya hasilnya, sama dengan hasil yang pertama itu kelihatan kan ya hasilnya itu seperti itu gitu. Ternyata kalau biar nggak BBLR, di sekolahin aja tinggi-tinggi gitu, nggak bakal BBLR ya nggak. Oke ya. Kita maghrib dulu di wilayah Indonesia Barat, sudah masuk azan maghrib. Mohon maaf, jadi kondisi kita memang kuliahnya jam-jam segini, jadi jam-jam rawan ya. Jam-jam orang pulang kerja, terus jam kita ibadah. Baik di wilayah Barat, Tengah maupun Timur enggak ya? Enggak ada wilayah Timur ya? Ada ya, Papua? Ada juga, ya. Ya, wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur. Demikian, nanti kita ketemu lagi jam berapa? Sepakati? Mau jam 7 aja? Kalau setengah 7, Palembang katanya baru azan begitu. Halo? Setengah 7 boleh, Bu. Ya. Setengah 7 boleh. 11.30, Bu. Oke, sepakat ya. Kita setengah 7, kita balik lagi ke sini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Oke, Bu. Makasih, Baik, Bu. baik.